لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, memperpanjang waktu itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Dan insyaallah kita bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Hari ini adalah pekan terakhir di bulan Sya'ban. Pekan yang akan datang kita sudah memasuki 1 Ramadan. Kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dalam kesempatan itu, izinkanlah saya apabila ada kesalahan, disengaja maupun tidak, perkataan dan perbuatan, kepada bapak-bapak sekalian mohon dibukakan dan diikhlaskan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya sehubungan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak-bapak sekalian, kita masih membaca kitab hadis Sahih Bukhari jilid pertama di bab yang sama dengan 2 pekan yang lalu, yaitu bab sedekah dan zakat. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 1383. Hadisnya agak panjang, tapi mungkin bapak-bapak baru mendengar kandungan isi hadis ini, jadi perlu saya sampaikan bab tentang sedekah ataupun zakat. Nomor hadisnya 1383. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Umar ibn Hafsah, hadatsana Abi, hadatsana A'mas qala hadatsani Sakik an Umar ibn Harith an Zainab imra'atan Abdullah, Zainab imra'ati Abdullah radhiyallahu anhu maqala fadzakartuhu Ibrahim fahadatsani Ibrahim an Abi Ubaidah an Umar ibn Haris an Zainab imra'atu Abdullah bimisli sawa'an qalat kuntu fil masjidi fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tasaddaqna walau min hulikuna, tasaddaqna walau min hulikuna wa kanat Zainab tanfiqu ala Abdullah wa aidami fi hajriha. Qala faqalat li Abdullah sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahzi anni an anfiqa alaika wa ala aitami fi hajri min sadaqati. Faqala Abdullah sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
fawajadtu imra'atan min ansari 'alal babi hajatuha mislu hajati famara 'alaina Bilal ibn Rabah faqulna sali Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyazi anni an anfiqa 'ala zawji wa aitami ila fi hajri wa qulna la tukhbir bina fadakhala fas'aluhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man huma qala Zainab qala ayyu Zainab qala imra'atu Abdillah qala na'am laha ajrani ajrul qurbati wa ajrus sadaqat. Lumayan panjang ya Pak. Kira-kira artinya begini Pak. Meriwayatkan kepada kami Umar ibnu Hafsah, meriwayatkan kepada kami ayahku, meriwayatkan kepada kami A'mas, dia berkata meriwayatkan kepadaku Sakik dari Umar ibnu Haris dari Zainab istrinya Abdullah, Zainab imra'atu Abdullah. Ini sumbernya adalah Zainab ya Pak. Fokus pembicaraan kita ada si Zainab radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata fazakartuhu Ibrahim hadasani Ibrahim an Abi Ubaidah an Amr ibnu Haris an Zainab. Pada jalur hadis yang lain itu kira-kira ya, jadi jalur hadis sanadnya ada dua. Berkata pula Ibrahim, dia mendapatkan riwayat itu dari Ibrahim dari Abu Ubaidah dari Umar ibnu Haris, ujungnya Zainab, dari Zainab imro'ati Abdillah, dari Zainab juga ujungnya. Fokus kita kepada si Zainab. Zainab itu siapa? Zainab bininya Abdullah, imro'atun Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah sahabat Rasulullah. Kata Zainab nih, qalat, Zainab berkata, kuntu fil masjid, aku berada di masjid, para'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka aku menjumpai, melihat gitu kurang lebih ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tasaddaqna walau min kulikuna, bersedekahlah kalian semua, bersedekahlah kita semua, kata si Zainab, walaupun dengan perhiasan yang kita miliki. Zainab lagi cerita nih Pak, dia datang ke masjid, Nabi lagi berkata, lagi bersabda gitu ya, Nabi bilang bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan, cincin, emas, kalung dan lain-lain gitu ya. Wa kanat Zainab tunfiqu ala Abdillah wa aitamu bihajriha. Begitu Zainab mendengar Rasulullah nyuruh bersedekah, si Zainab pulang Pak, lalu dia bersedekah, berinfak kepada Abdullah Pak. Abdullah suaminya, Zainab istrinya Abdullah, dia bersedekah kepada suaminya. Enak kan Pak, dapat sedekah dari bini. Dan wa aitami fi hajriha, dan dia bersedekah kepada anak-anak yatim keponakannya yang ada di bawah penanggungannya dia. Qala faqalat li Abdillah, lalu si Zainab habis sedekah kepada lakinya nih, dia berkata kepada Abdillah lakinya, suaminya, sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyazi anni an anfiq alaika wa ala ayatami min hajri minas sadaqati. Kira kurang lebih bahasanya begini, Abdullah, kan gue udah sedekah nih sama lu, gila lu tanyain Rasulullah kira-kira gue dapat pahala kagak kalau sedekah sama laki. Kalau bahasa orang Pamulang nih Pak, kata si Abdullah, dia malu kali Pak. Faqala sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu tanya aja kita dulu sama Rasulullah, jangan nyuruh gua gitu. Jadi Zainab habis ngasih sedekah sama lakinya,
Nyuruh lakinya ditanya sama Rasulullah, kira-kira kalau gue sedekah sama lu, gue dapat pahala apa kagak? Kata lakinya, lu tanya sendiri, jangan nyuruh gue malu. Gue habis dapat sedekah suruh tanya-tanya lagi. Akhirnya fantalaktu, kata Zainab, maka aku menemui Rasulullah ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara suaminya nggak mau, Zainab berangkat sendiri. Fawajatu imra'atan minal ansari, Rasulullah, lalu Zainab bertemu di pintu masuknya rumahnya Rasulullah, imra'atan minal ansar, seorang perempuan dari kalangan Ansar, alal babi, di pintunya Rasulullah, hajatuha mislu hajati, yang punya permasalahan sama dengan permasalahan aku, kata Zainab. Berarti itu perempuan tuh dari kalangan Ansar ngasih sedekah juga sama lakinya. Famara alaina Bilal, lalu kepas lagi menunggu di depan pintu Rasulullah, di Bilal melintas, Bilal bin Rabah, lalu dipanggil sama Zainab, Bilal sini. Fakulna, sir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayazi anni an anfiqa ala zawji. Bilal, kata si Zainab, gitu, tolongin lu tanyain sama Nabi, kira-kira kalau gua sedekah sama bini gua nih, ini juga nih perempuan sama sedekah sama lakinya nih, gua juga sedekah sama laki gua, kira-kira dapat pahala apa kagak? Karena Zainab sama lakinya nih, sama si perempuan Ansor nggak berani menghadap Rasulullah. Terus lalu Bilal masuk. Wa qulna la ta'zibina fadakhala fasa'alahu, maka aku masuk kamu ke gurbahnya Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah berkata, man huma ya Bilal, itu perempuan dua orang, siapa? Kata si Bilal, Zainab. Rasulullah nanya lagi, ayo Zainab, Zainab yang mana Bilal? Al-imratu Abdillah, bininya si Abdillah ya Rasulullah. Oh, Abdillah yang itu, ya udah gue paham dah dia mah, kata gitu. Kira-kira Rasulullah ngomong begitu. Lalu dia mau nanya, kata Bilal nih ngomong kepada Rasulullah, kalau si Zainab sedekah ke lakinya yang orang susah, ada pahalanya apa kagak? Itu perempuan yang satu lagi juga sama Rasulullah, dia sedekah juga sama lakinya. Kata Rasulullah jawab, naam, laha ajrani, ajrul kurabati wa ajrus sadaqati. Kata Rasulullah, Bilal bilang sama si Zainab sama satu lagi itu perempuan, bener ada pahalanya. Jadi kalau para istri bersedekah atau memberikan zakat kepada para suami, dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala menyambung silaturahim kekerabatan suami dan yatim ya Pak, yatim keponakannya, dan pahala sedekah atau zakat. Jadi bapak-bapak sekalian, saya mau menyampaikan bahwa para istri itu boleh berzakat dan bersedekah kepada para suami. Dan para suami nih bapak-bapak yang ada di masjid boleh menerima sedekah, menerima zakat dari para istri. Coba bagi bapak habis ini pulang ke rumah minta sedekah sama istri, saya pengen tahu kira-kira istrinya banting pintu apa banting piring. Pulang deh habis ini nih ke rumah, terus bilang, kata Pak Ubay, suami-suami boleh minta sedekah sama istri, bagi gue sedekah sini, minta sama istri bapak-bapak ntar. Bener Pak, minta sedekah dong, gue lagi susah nih. Pengen tahu kira-kira istri-istri kita ngebanting piring sama banting pintu. Kurang ajar bener lu, jadi laki lu, bukannya lu ngasih gue malah lu minta sama gue. Jadi menurut hadis ini, istri boleh memberikan sedekah kepada suami Pak, ya bener, ini hadisnya hadis sahih Pak. Kalau bapak nggak percaya, bapak baca aja sendiri, terus saya pinjemin kitabnya. Kalau bapak nggak yakin sama terjemahan saya, bapak bawa kitab saya, tanya sama Ustadz Nizam,
Kira-kira terjemahannya sama nggak sama yang saya sampaikan? Jadi para suami boleh menerima sedekah dari para istri. Para istri yang kaya boleh memberikan sedekah kepada suami-suaminya yang miskin. Cuma di dalam hadis ini tidak disebutin kata-kata miskin, Pak. Tapi kalau di kitabnya Sunan Ibnu Majah, Zainab bilang begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak aku memberikan sedekah kepada suamiku, dia adalah seorang laki-laki miskin. Udah mau ngasih sedekah pakai ngatain lagi tuh bini, Pak. Benar, Pak, ada di Sunan Ibnu Majah. Jadi kita boleh minta sedekah sama bini kita, Pak, kalau berani. Tapi suami tidak boleh memberikan zakat atau sedekah kepada istri. Kenapa? Karena istri itu di bawah tanggungan nafkahnya, ya. Emang itu tanggung jawabnya dia, bukan uang yang diberikan kepada suami, dari suami kepada istri itu akan bernilai sedekah ya, tetapi bukan sedekah. Tapi kebalikannya, uang yang diberikan oleh istri kepada suami itu bisa berakad sedekah atau zakat. Pertanyaannya, itu uangnya yang mana, Pak? Uang yang dari suami bukan? Bukan, Pak. Kalau kita membaca hadis itu, kita harus tahu latar belakangnya. Di Timur Tengah pada masa itu dan pada masa-masa selanjutnya, kalau ada orang perempuan yang sudah masuk masa usia pernikahan atau dia sudah pernah jadi janda, belum menikah lagi, itu keluarganya, mahramnya, ayah maupun kakak saudara laki-lakinya, itu risaunya minta ampun. Dia sibuk mencarikan pasangan buat anak perempuannya atau buat adiknya atau kakak perempuannya kalau dia nggak punya ayah. Maka jadi memburu laki-laki. Dan yang mendapat interesting, perhatian lebih adalah yang punya harta. Perempuan-perempuan kaya, janda-janda kaya. Maka wanita-wanita itu adalah orang-orang yang mempunyai harta bawaan. Nah, harta bawaan itulah yang boleh disedekahkan oleh para istri kepada para suami. Bukannya duitnya suami disedekahin lagi ke istri, bukan gitu maksudnya, ya, Pak. Jadi Bapak ntar pulang ke rumah, kalau istri-istri Bapak kira-kira duitnya banyak, punya harta bawaan gitu, warisan dari orang tuanya apa dari mana, ya boleh minta sedekah sama bini. Kalau punya nyali, kalau nggak punya nyali mah jangan. Kita bisa tidur di masjid lagi. Gara-gara Pak Ubay gue minta sedekah sama bini gue jadi tidur di masjidnya seminggu, diusir. Ya Pak, jangan kalau agak berani mah. Begitu hadisnya. Jadi hukumnya sah suami istri memberikan zakat atau sedekah kepada para suami, dan suami boleh menerima zakat atau sedekah dari para istri, tapi sebaliknya tidak, gitu ya. Itu hadis nomor 1386. Sekarang kita baca hadis 1388. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musa, hadatsana Wuhaib, hadatsana Hisham an abihi an Zubair ibnu Awam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an ya'khudhu ahadukum hablahu fayati bihuzmati khatab ala zuhrihi faya bi'aha fakaifallahu biha wajahu khairalahu min ayas ala nasa a'tahu au man'uhu. Nah, ini hadis yang berhubungan dengan motivasi ya Pak, motivasi kepada kita para laki-laki.
Kira-kira artinya begini, meriwayatkan kepada kami Musa, meriwayatkan kepada kami Wuhaib, meriwayatkan kepada kami Hisham dari ayahnya, dari Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh la an ya'khudhu ahadukum hablahu fayati bihuzmati khatab ala zuhrihi. Kata Rasulullah begini, Pak, sungguh seorang laki-laki di antara kalian yang mengambil tali, tali itu maksudnya alat kerja gitu ya, Bapak jangan gambarin itu sebuah tali, bener tali lah, alat tambang gitu, tambang. Lalu dia mencari kayu bakar, lalu kayu bakar itu dipanggul ala zuhrihi faybi'aha fa kaifa Allahu biha wajahahu, lalu dijualnya wayabi'aha, maka Allah cukupkan rezekinya dengan menjual kayu bakar itu, khairalahu min ayas alan nasa a'atahu aw man'u, itu lebih baik dari orang yang suka minta-minta, baik orang itu dikasih sedekah maupun ditolak, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mau bilang begini, bapak-bapak sekalian, lebih baik kita itu menjadi pekerja kasar, menjadi buruh, daripada kita minta-minta tolong sama orang. Lebih mulia kita menjadi pekerja kasar, jadi kuli panggul misalnya. Saya tuh ingat pesan orang tua saya dulu, Pak, saya pernah sampaikan juga di masjid ini. Waktu saya pulang dari pesantren itu, ayah saya bilang begini, pakai bahasa Betawi, Pak. Kata ayah saya begini, lo gue sekolahin jauh-jauh ke pesantren, bukannya ntar jadi ustadz yang hidupnya nyari-nyari amplop. Itu kata ayah saya, Pak. Jangan sekali-kali lo hidup nyari-nyari amplop. Daripada lo hidup nyari-nyari amplop jadi ustadz jual-jual ayat Allah, mendingan lo jadi kuli panggul di pasar Kebayuran. Karena dulu rumah saya kan dekat pasar Kebayuran, Pak. Kata ayah saya begitu, mendingan lo jadi kuli panggul, lebih mulia itu. Nah, saya itu pegang sekali itu pesan ayah saya. Akhirnya saya kerja jadi pegawai gitu, nggak jadi ustadz. Kalau jadi ustadz mah hobi-hobian aja gini, kayak gini hobi-hobian ini, nggak fokus saya gitu. Itu dia hadisnya yang memotivasi kita. Lalu hadis yang berikutnya, Rasulullah berkata kurang lebih sama. Hadatsana Hajjaz ibnu Minha, hadatsana Syu'bah, akhbarana Muhammad ibnu Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa miskinun alladzi turaduhu akaltu wa aqlatani, walakin miskin alladzi laisa lahu ayastahi aw la yas'alun nasa ilhafan. Kata Rasulullah begini, bukanlah orang miskin yang kebutuhannya itu bisa ditutupi dengan satu kali makan atau dua kali makan yang diberikan oleh orang lain. Tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa menjumpai harta, menjumpai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjumpai orang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan orang yang tidak meminta-minta dengan memaksa, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan orang miskin itu yang perlu kita santuni, kita bantu itu bukan orang yang keliling-keliling pengemis minta sumbangan itu, Pak, minta bantuan, bukan itu, kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan standar ya, dan dia tidak meminta kepada orang lain, itulah orang miskin yang harus kita santuni. Saya pernah bertanya kepada para jamaah, kalau kriteria Rasulullah seperti itu, Pak, kira-kira zakat fitrah yang kita berikan pada malam takbiran itu sesuai sasaran tidak?
Saya tanya nih kepada anak-anak murid, karena kita bagi zakat nih di Pamulang misalnya. Menurut Rasulullah, orang yang miskin itu yang berhak menerima zakat adalah orang yang pada malam itu tidak punya makanan minimal untuk 2 hari raya. Kira-kira zakat yang kita berikan itu ketemu tidak kita Pak? Fakir miskin yang tidak punya makanan untuk 2 hari raya. Kayaknya mah yang kita kasih zakat rata-rata di rumahnya udah ada ketupat ya Pak. Betul nggak Pak? Atau bahkan yang kita mau kasih zakat orangnya sudah pulang kampung, berarti dia punya duit. Itu salah sasaran. Tapi keadaannya memang seperti itu ya, mau dibilang apa ya. Baik, hadis berikutnya Rasulullah menyampaikan pula, mengajarkan kepada kita. Hadatsana Ismail ibnu Abdullah qala hadatsani Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa miskinun alladhi yatufu 'alan nas turaduhu luqmatu wa luqmatani tamratu wa tamratani walakin miskin alladhi la yazidu ghina yaghnihi wala yahtanu bihi fayatasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas. Ini kata jelas Rasulullah menyampaikan, bukanlah orang miskin yang harus kalian kasih sedekah, orang yang keliling-keliling muter-muter minta duit kepada masyarakat gitu, alan nas turaduhu luqmatu wa luqmatani, yang kalau dia lapar minta dikasih makan sebungkus 2 bungkus makanan urusannya selesai, atau 1 takaran kurma atau 2 takaran kurma kata Rasulullah gitu. Walakin akan tetapi orang miskin itu alladzi la yajidu ghina yaghnihi. Orang miskin itu orang yang tetap secara konsisten tidak mau bisa memenuhi kebutuhan standarnya, itu orang miskin. Ya nanti panitia zakat kalau ngasih zakat seperti itu ya, kebutuhannya misalnya sebulan itu 1 juta, dia cuma dapat 500.000, jadi dia itu kekurangan permanen gitu ya, itu orang miskin. La yuftana, dan dia itu menutupi kemiskinannya, tidak diketahui orang, maka orang itu sering lupa bersedekah kepada dia gitu ya. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia tidak meminta-minta kepada manusia. Bapak-bapak sekalian, saya sering kali itu dulu matinya belakangin ya Pak, kalau ada zakat atau ada apapun selalu saya dapat masukan gini, Pak Ubay, ini jauh-jauhin kita, itu kasih tuh si A, si B, si C yang dagang-dagang di depan, masukkan kepada saya. Saya sampai tanya, Bapak tahu nggak orang yang dagang itu omsetnya sebulan sehari berapa? Saya sebutin, si fulan itu omsetnya 1 juta sebulan, sehari dagang. Lalu Bapak tahu nggak untungnya berapa? Kalau kita hitung minimal untungnya 20%, berarti dia dapat 200.000 sehari. Berarti sebulan berapa? 6 juta. Itu orang miskin apa orang susah Pak? Baru Bapak itu dia. Ada yang dagang sehari omsetnya 1,5 juta, untungnya 30%. Bapak tahu kopi itu, kopi kapal api, kopi saset, untungnya berapa persen itu? 70%. Taruhlah untungnya 30%. Omsetnya sebulan sehari 1,5 juta. 450.000 dia dapat untung sehari. Kali sebulan, berapa duit? 1,2, 1,3, 12 juta, 13 juta. Itu orang miskin apa orang susah? Bapak datang ke kampungnya, sawahnya lebar itu. Warga Villa Pamulang yang kagak makan aja ada Pak. Betul nggak Pak Edi? Betul nggak? Pak Edi dulu sering banget ngomong, Pak Ubay si Anu begini. Saya selesaikan. Yang maksud oleh Rasulullah itu begitu. Ada yang benar-benar susah, kita tidak tahu tetangga kita. Memang rumahnya bagus, dindingnya bagus, orang di Villa Pamulang. Tapi dia pengangguran, nggak kerja, nggak makan, nggak bisa bayar listrik. Anaknya nggak makan. Pak Edi ngomong tolong Pak Ubay, Pak Edi ngomong kayak gitu dulu. Kita harus peka seperti itu. Jangan kita berpikir itu tuh ya tidurnya di pinggir kali,
Pikir kali omsetnya 2 juta sebulan dagang. Ya. Itu pesan Rasulullah. Mana dia temik? Jadi besok kita sebagai orang Islam itu harus punya kepekaan seperti itu. Ada yang nggak mampu berobat, ada yang penyakit nggak sembuh-sembuh, warga Villa Pamulang itu. Nah, kita harus punya kepekaan. Itulah orang miskin, Pak. Dia malu, nggak mau ngomong, karena mungkin dulunya hidupnya mapan gitu ya. Sekarang tidak. Nah, Rasulullah mengajarkan kita supaya kita punya kepekaan seperti itu. Bukan yang keliling-keliling minta duit itu, Pak. Ini contoh lagi nih. Ada pemulung yang suka ke rumah saya. Rumahnya di Gang Salak. Istri saya rajin banget ngasih itu ibu itu. Ya kasih itu ya, kasih 100.000. Satu hari istri saya mau belanja, gue bilang ikut gue lo, gue boncengin motor. Ngapain? Gue mau anterin lu ke rumah dia. Saya anterin ke rumahnya, no, lu lihat no rumahnya no. Motornya aja ada Beat, ada Revo, ada apa? Lah kok dia kaya ya, motornya lebih banyak dari kita. Nah, makanya lu jangan salah nilai, gue bilang. Kita jangan salah menilai. Tetangga-tetangga kita ada yang kagak makan, walaupun rumahnya di Villa Pamulang. Ini lu kasih dia duit lu, ya. Jangan terkecoh dengan penampilan. Jadi Rasulullah mengatakan orang miskin itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan standarnya. Dia malu mengungkapkan permasalahannya. Orang tidak tahu sehingga orang tidak bersedekah kepada dia. Bukan orang yang keliling-keliling minta duit itu. Makanya saya sekarang suka males nangkapin, Pak. Doa untuk anak yatim, doa untuk ini Pak Ustadz kirim bantuan, ntar gue datang gue bawa beras, gue males transfer nomor rekening, belum tentu nyampe ke anak yatimnya. Ya sering kayak begitu ya. Hadis satu lagi, hadatsana Ammar ibnu Habs Ibnu Giyas, hadatsana Abi, hadatsana Amas, hadatsana Abu Salih an Abu Hurairah radhiyallahu an qala la an ya'khudhu ahadukum hablata summa ya'du ahsabuhu qala ila habali fayahtaba fayabi'u fayakulu wa yasaddaqa khaira lahu min ayas ala nas. Kata Rasulullah kurang lebih artinya begini, seorang laki-laki yang bekerja keras mencari kayu bakar lalu menjualnya, lalu dia mencukupkan kehidupannya dari situ, lalu dia juga bisa bersedekah dari hasilnya itu, hasil kerja kerasnya, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Kurang lebih sama dengan hadis yang sebelumnya. Bapak-bapak sekalian, saya kira itu pesan menjelang Ramadan. Jadi nanti kalau kita Ramadan itu kan kita biasa rajin bersedekah aja, kita agak peka-peka sedikit lah ya bersedekahnya. Jangan salah-salah target. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.